Halo semuanya, Daily Random Videos kembali lagi dengan video baru. Kali ini, kita akan membahas dunia Romawi kuno lewat film karya Ridley Scott. Film ini sangat populer saat rilis, dan masih seru untuk ditonton sampai sekarang. Tapi, seberapa banyak sih yang benar-benar nyata? Apakah gladiator bertarung seperti itu? Apakah Commodus sekejam itu? Tonton terus, karena kita akan memisahkan fakta sejarah dari fiksi Hollywood. Ini akan seru. Oke, pertama-tama, mari kita bahas tentang Maximus Decimus Meridius. Nama yang keren kan? Dia adalah tokoh utama film ini, seorang jenderal mulia yang dikhianati dan menjadi gladiator untuk membalas dendam. Cerita yang klasik ya. Masalahnya, Maximus, sekeren apapun dia, tidak pernah ada. Dia adalah karakter fiksi yang dibuat untuk film. Bukan berarti penulis mengarangnya begitu saja. Mereka mengambil inspirasi dari tokoh dan peristiwa sejarah nyata, tetapi Maximus sendiri karya Hollywood sepenuhnya. Dan tahukah kalian, tidak masalah, itu tidak membuat kisahnya kurang menarik. Tapi penting untuk diingat bahwa film sering kali mengambil kebebasan kreatif, bahkan ketika film tersebut berdasarkan sejarah. Nah, kalau Commodus, dia benar-benar ada. Commodus adalah salah satu kaisar Romawi yang paling kontroversial dan sering disalahpahami dalam sejarah. Banyak orang mengenalnya dari film-film atau cerita-cerita yang menggambarkannya sebagai penjahat yang kejam dan gila. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Dan film ini tidak menggambarkannya dengan baik. Film seringkali mengambil kebebasan artistik untuk membuat cerita lebih dramatis dan menarik. Dan dalam kasus Commodus, ini berarti menggambarkannya sebagai sosok yang lebih jahat daripada yang sebenarnya. Dia adalah Kaisar Romawi dari tahun 180 sampai 192 Masehi. Dan ya, dia tidak dikenal karena kepribadiannya yang baik. Selama masa pemerintahannya, dia membuat banyak keputusan yang kontroversial dan seringkali tidak populer di kalangan rakyatnya. Sejarah mengingatnya sebagai sosok yang sombong, kejam, dan sedikit gila. Dia seringkali digambarkan sebagai tiran yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyatnya, dan lebih tertarik pada kesenangan pribadinya. Dia sangat menyukai pertarungan gladiator, dan bahkan menganggap dirinya seorang gladiator, yang mungkin tidak disukai oleh para gladiator sungguhan. Commodus seringkali berpartisipasi dalam pertarungan di Colosseum, yang dianggap tidak pantas bagi seorang kaisar. Tapi, dan ini penting, apakah dia membunuh ayahnya sendiri, Marcus Aurelius, seperti di film? Mungkin tidak. Meskipun ada banyak spekulasi dan teori konspirasi, bukti sejarah tidak mendukung klaim ini. Tidak ada bukti sejarah yang mendukung hal itu. Sejarawan kuno tidak mencatat adanya bukti yang menunjukkan bahwa Commodus terlibat dalam kematian ayahnya. Marcus Aurelius kemungkinan besar meninggal karena wabah penyakit. Pada masa itu, wabah penyakit adalah penyebab umum kematian, dan tidak ada indikasi bahwa kematiannya adalah hasil dari tindakan jahat Commodus. Jadi, meskipun Commodus jelas bukan orang baik, film ini mungkin sedikit melebih-lebihkan sisi jahatnya. Seperti banyak tokoh sejarah lainnya, gambaran tentang Commodus seringkali dipengaruhi oleh narasi dan interpretasi yang berbeda. Penting untuk melihat lebih dalam dan memahami konteks sejarah yang sebenarnya. Ngomong-ngomong soal Marcus Aurelius, dia adalah tipe kaisar yang sangat berbeda dari putranya. Marcus Aurelius adalah salah satu dari 5 kaisar baik, dan dia memerintah kekaisaran Romawi dari tahun 161 hingga 180 Masehi. Dia tidak hanya seorang pemimpin militer yang cakap, tetapi juga seorang filsuf yang mendalam. Dia dikenal karena kebijaksanaannya, tulisan-tulisan filosofisnya, dan pemerintahannya yang stabil. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Meditations, sebuah buku yang berisi pemikiran dan refleksi pribadinya tentang kehidupan dan kepemimpinan. Buku ini masih dibaca dan dihormati hingga hari ini. Dia pada dasarnya adalah raja filsuf, tipe pemimpin yang Anda inginkan di pihak Anda. Marcus Aurelius sering berkonsultasi dengan penasihatnya dan selalu berusaha untuk membuat keputusan yang bijaksana dan adil. Dia juga dikenal karena kemampuannya untuk tetap tenang dan rasional dalam situasi yang paling menegangkan sekalipun. Dia menganut stoicisme, yang menekankan kebajikan, akal, dan penerimaan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan hidup sesuai dengan alam, dan menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Marcus Aurelius menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupannya sehari-hari dan dalam pemerintahannya.
Bukan tipe orang yang akan senang jika putranya menjadi tiran yang haus kekuasaan. Dia sangat peduli dengan kesejahteraan rakyatnya, dan selalu berusaha untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Film ini sebenarnya menggambarkan Marcus Aurelius dengan cukup baik sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh konflik batin. Dia sering digambarkan sebagai seseorang yang terus-menerus berjuang dengan tanggung jawab besar yang ada di pundaknya, dan keputusan sulit yang harus dia buat. Anda bisa melihat mengapa dia ragu untuk menunjuk Commodus sebagai pewarisnya. Commodus memiliki sifat yang sangat berbeda dari ayahnya. Dan Marcus Aurelius khawatir bahwa dia tidak akan mampu memerintah dengan bijaksana dan adil. Tapi sekali lagi, soal pembunuhan ayah, fiksi murni. Tidak ada bukti sejarah yang mendukung klaim bahwa Commodus membunuh Marcus Aurelius. Itu membuat cerita lebih dramatis, tapi tidak akurat secara historis. Meskipun demikian, kisah Marcus Aurelius tetap menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah Romawi, dan warisannya sebagai kaisar filsuf terus hidup hingga hari ini. Sekarang, mari kita bicara tentang bagian favorit semua orang, pertarungan gladiator. Pertarungan ini bukan hanya sekadar adu kekuatan, tetapi juga sebuah seni yang penuh strategi dan keterampilan. Film ini menggambarkan tontonan itu dengan cukup baik. Kerumunan penonton, gemuruh Kolosseum, kebrutalan pertarungan. Penonton datang dari berbagai kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga kaisar, semua terpesona oleh aksi yang disajikan. Tapi seperti apa sebenarnya kehidupan para pejuang ini? Di balik gemerlapnya arena, ada kehidupan yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Jauh lebih rumit daripada sekadar masuk ke arena dan bertarung sampai mati. Mereka harus menjalani rutinitas latihan yang keras dan disiplin yang ketat setiap hari. Gladiator seringkali adalah budak atau tawanan perang, dan mereka menjalani pelatihan intensif di sekolah khusus. Sekolah-sekolah ini tidak hanya mengajarkan teknik bertarung, tetapi juga cara bertahan hidup di arena. Mereka diajari bertarung dengan berbagai senjata dan baju besi, dari pedang dan perisai hingga tombak dan jaring. Setiap senjata membutuhkan keterampilan dan strategi yang berbeda, dan mereka diharapkan menampilkan pertunjukan yang bagus untuk penonton. Pertunjukan ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga soal bagaimana membuat penonton terhibur. Itu adalah kehidupan yang keras, penuh dengan risiko dan bahaya. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, baik di dalam maupun di luar arena. Dan meskipun beberapa gladiator mencapai ketenaran dan kekayaan, mereka tetap tidak bisa lepas dari bayang-bayang kematian yang selalu mengintai. Banyak lainnya mati muda, terlupakan di pasir arena. Kehidupan mereka mungkin singkat, tetapi cerita mereka tetap hidup dalam sejarah. Oke, mari kita bicara visual. Adalah film yang indah. Film ini menghidupkan kembali Roma kuno dalam segala kemegahannya, dari jalanan kota yang ramai hingga kemegahan Kolosium. Tapi seberapa akurat visual tersebut? Para pembuat film melakukan riset. Mereka mempelajari arsitektur, seni, dan pakaian Romawi untuk mencoba menciptakan kembali tampilan dan nuansa periode tersebut seakurat mungkin. Namun, mereka juga mengambil beberapa kebebasan kreatif. Misalnya, Kolosium sebenarnya tidak pernah terkubur pasir seperti di film, dan beberapa kostum dan gaya rambut sedikit lebih Hollywood daripada sejarah. Tapi, itu membuat film lebih memukau secara visual, kan? Jadi, kesimpulannya adalah cerita fiksi yang berlatar belakang sejarah. Ada beberapa hal yang benar, seperti keberadaan Commodus dan Marcus Aurelius dan popularitas pertarungan gladiator. Tetapi juga mengambil beberapa kebebasan dengan fakta sejarah seperti kisah Maximus, kematian Marcus Aurelius, dan beberapa detail kehidupan Romawi. Tapi tahukah Anda? Itu tidak menjadikannya film yang buruk. Malah, ini film yang hebat. Ini adalah hiburan yang mendebarkan, emosional, dan memukau secara visual. Jangan berharap mendapatkan pelajaran sejarah yang sepenuhnya akurat. Anggap saya lebih seperti fantasi sejarah. Skenario bagaimana jika yang mengambil inspirasi dari masa lalu, tetapi pada akhirnya menceritakan kisahnya sendiri. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tahu seberapa banyak berdasarkan sejarah nyata? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Dan selagi di sini, tekan tombol suka dan berlangganan channel ini untuk video lainnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton.